Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk teman-teman mahasiswa khususnya semester 6 Prodi Teknologi Informasi. Di video ini saya akan sedikit menyampaikan terkait pembelajaran selama satu semester ke depan terkait mata kuliah perencanaan dan manajemen jaringan komputer. Ini kebetulan adalah pertemuan pertama, jadi di video ini saya hanya akan membahas mengenai target pembelajaran yang akan dicapai oleh teman-teman sekalian. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu. Terkait mata kuliah ini kita akan belajar mengenai perencanaan dan manajemen jaringan komputer. Apa saja yang akan dipelajari pada semester ini? Nah, dari target pembelajaran ini kita kelompokkan menjadi dua, yaitu materi sebelum UTS dan materi setelah UTS. Jadi pada sebelum UTS ini kita akan belajar mengenai 4 poin secara garis besarnya. Namun masing-masing poin ini tentunya memiliki detail materinya sendiri-sendiri, dan ada beberapa materi yang memang diselesaikan dalam 2 pertemuan atau mungkin 3 pertemuan. Jadi pada intinya 4 poin utama yang akan dipelajari sebelum UTS ini. Yang pertama mengenai perencanaan dari jaringan, kemudian ada perancangan jaringan, ada desain jaringan, dan kita akan kenal juga tentang topologi jaringan. Untuk perencanaan dan perancangan ini sebenarnya ada pembeda ya, jelas, karena kalau kita berbicara tentang perencanaan, maka di sini kita disuruh atau diminta untuk menyusun kebutuhan, tujuan, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di video ini secara singkat. Kemudian kalau perancangan, kita mulai menyusun dari konsep jaringan yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian ada desain, juga ada topologi jaringan. Ini kurang lebih agak nyerempet ya materinya. Kemudian setelah UTS mungkin ini lebih banyak ke praktikumnya, karena di sini kita akan belajar mengenai apa itu VLSM ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang routing. Kemudian ada virtual LAN, ada NAT dan PAT, kemudian DHCP dan SNMP. Apa itu VLSM? VLSM itu kalau singkatannya adalah Variable Length Subnet Mask. Kemudian tadi ada beberapa istilah lagi yang akan kita pelajari setelah UTS. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke sedikit membahas mengenai perencanaan dari jaringan. Apa itu perencanaan jaringan ya? Jadi sebenarnya perencanaan jaringan ini, kenapa harus dilakukan sebuah perencanaan? Ini tentunya memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuannya yaitu kita harus mengetahui kebutuhan dari jaringan yang akan kita bangun. Itu wajib. Karena dimanapun ketika kita akan merancang sesuatu, kita harus tahu dulu kebutuhannya. Karena ini menjadi sebuah dasar, karena kebutuhan itu menjadi sebuah dasar dari perencanaan. Ya, kita akan merancang sesuatu atau merencanakan sesuatu tanpa adanya kebutuhan, ya otomatis mustahil akan terrealisasi rencana tersebut, kan begitu secara logika. Kemudian selain kita mengetahui apa itu kebutuhannya, kita juga wajib mengetahui keinginan. Nah, antara kebutuhan dan juga keinginan, yang dimaksudkan keinginan di sini tentunya keinginan bisa dari sisi klien ya, atau dari kita yang ingin memasang jaringan. Nah, untuk apa sih jaringan ini? Nah, atau keinginannya seperti apa? Pengennya seperti ini, pengen seperti itu, dan sebagainya. Itu kita harus pertimbangkan juga. Jadi tidak asal membangun sebuah jaringan. Kita perlu mengetahui dulu. Setelah tadi kita mengetahui kebutuhan, kita juga wajib mengetahui keinginan. Keinginannya seperti apa, konsep jaringan yang akan dipasang, gampangannya seperti itu. Kemudian ada juga kepentingan jaringan. Nah, untuk apa sih jaringan ini diciptakan? Nah, barangkali misalkan dalam sebuah perusahaan kan sudah besar, katakanlah dalam satu perusahaan tersebut sudah ada 2 atau 4 gedung misalkan. Nah, pengen antar gedung itu saling terintegrasi. Saya memerlukan sebuah jaringan untuk menghubungkan gedung 1 dengan gedung 2 dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kepentingan jaringan. Untuk apa sih jaringan ini dibuat? Apakah untuk sekedar menyimpan data saja,
ataukah sekedar sharing data saja, atau mungkin ada hal-hal lain yang lebih penting. Dan untuk beberapa hal yang wajib kita ketahui dalam merencanakan sebuah jaringan, tentunya kita harus tahu bagaimana kebutuhan jaringan komputernya. Ini tadi sudah kita singgung sedikit. Kemudian untuk apa jaringan ini dipasang? Apakah benar-benar harus dipasang karena memang urgensi, atau memang hanya sekedar ingin pasang saja misalkan? Kita juga harus mengetahui hal tersebut, karena nanti ini akan berkaitan dengan komponen yang akan dibutuhkan. Misalkan butuhnya alat ini dengan merek ini dengan spesifikasi sekian, nah, itu akan muncul sebuah spesifikasi tersebut apabila kita sudah mengetahui kebutuhannya. Karena yang kita tahu dan teman-teman juga mungkin ketahui, ketika kita akan membeli sesuatu itu kan pasti memiliki standar, memiliki spesifikasi yang tentunya digunakan untuk berbagai kebutuhan yang berbeda. Misalkan saya ingin membeli seperangkat WiFi misalkan, kebutuhannya untuk apa? Kalau misalkan untuk pribadi, ya kita bisa menggunakan alat atau perangkat WiFi yang memang kapasitasnya standar untuk perorangan saja. Namun apabila memang misalkan saya ingin memasang WiFi nih di rumah, nah, saya membutuhkan WiFi ini atau mau menggunakan WiFi ini untuk kebutuhan voucher misalkan untuk dijual kembali. Nah, maka alat yang disiapkan atau spesifikasi yang dibutuhkan juga tentunya memiliki spesifikasi yang lebih besar tentunya daripada WiFi untuk kebutuhan pribadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu juga teman-teman perlu mempertimbangkan konsep jaringan yang akan dipasang itu seperti apa. Tentunya untuk konsep jaringan ini kita perlu melakukan sebuah survei, katakanlah ya survei lokasi, karena kita harus mengetahui dulu posisi lokasi atau tempat yang ingin kita pasangi jaringan nih. Misalkan tempatnya gedungnya melingkar, nah, kita perlu instalasi untuk gedung yang melingkar. Nah, seperti apa itu konsepnya? Dan misalkan apabila saya ingin memasang jaringan nih, tapi di perusahaan atau gedung yang berjejer memanjang misalkan ke samping, nah itu konsep jaringannya seperti apa itu juga perlu dipikirkan. Jadi tidak asal pasang saja, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan sedikit juga menyinggung untuk langkah dari perencanaan jaringan. Kurang lebih secara garis besar ada 5 langkah yang perlu kita perhatikan dalam merencanakan sebuah jaringan, khususnya jaringan komputer. Yang tadi sudah sempat kita singgung juga di awal. Yang pertama, dalam melakukan perencanaan jaringan, kita harus menganalisis dulu kebutuhan dari jaringan itu sendiri. Tadi sudah sempat kita bahas juga di awal, kita perlu mengetahui kebutuhannya. Kebutuhan ini misalkan tadi, untuk apa sih jaringan ini dibuat? Oh, misalkan untuk keperluan warnet misalkan. Kita ingin membangun sebuah warnet dan membutuhkan jaringan komputer di sana. Kita harus ketahui dulu kebutuhan komputernya berapa sih di sana. Ada berapa komputer yang akan dikoneksikan dengan internet. Nah, misalkan begitu. Misalkan ada sekian komputer, oh berarti kita membutuhkan spesifikasi alat jaringan dengan merek ini, dengan spesifikasi ini. Nah, ini perlu kita persiapkan juga. Ini tentunya nanti akan berkaitan juga dengan kebutuhan lain. Misalkan di warnet itu kan biasanya ada printer, katakanlah begitu. Apakah di masing-masing komputer klien ini akan terhubung juga dengan printer? Atau mungkin satu pelanggan warnet dibeli fasilitas satu printer, satu komputer, satu printer dan sebagainya. Nah, itu juga perlu direncanakan. Kemudian kita juga perlu mengetahui analisa lokasi. Kita perlu melakukan analisa lokasi seperti tadi yang sempat saya singgung ya. Ini tentunya menjadi pertimbangan luas terkait dengan cakupan area dari lokasi yang akan dibangun. Misalkan apakah jarak antar PC di warnet tadi dekat misalkan ya. Ini juga nanti terkait dengan kebutuhan pengkabelan misalkan. Apakah jarak antar PC ini akan berdekatan? Otomatis kalau berdekatan kita membutuhkan kabel yang tidak terlalu panjang, kan logikanya seperti itu. Ataukah jarak antara PC ke switch atau ke hubnya ini butuh kabel juga yang cukup panjang?
itu juga kita perlu melakukan. Atau mungkin kita warnetnya misalkan tidak membutuhkan kabel untuk instalasi jaringannya, kita akan menggunakan wireless. Nah, itu juga perlu kita analisa. Tentunya ini akan menyesuaikan dengan lokasi ya, karena di beberapa daerah khususnya di Indonesia untuk akses internet memang masih ada beberapa tempat yang belum istilahnya menikmati fasilitas seperti yang kita nikmati sekarang. Misalkan ada 4G, bahkan sudah ada 5G begitu. Mungkin di beberapa daerah di pelosok Indonesia sana ada bagian wilayah yang memang belum ada koneksi yang terlalu stabil. Nah, maka ini juga perlu menjadi pertimbangan ketika kita akan melakukan instalasi jaringan di lokasi tersebut. Apakah kita memang lebih prefer menggunakan wireless atau mungkin lebih cocok menggunakan kabel. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan sebenarnya. Kemudian mencocokkan peralatan. Cocokan peralatan ini menjadi sebuah langkah analisa dari peralatan yang akan kita pakai dan juga akan disesuaikan dengan jaringan yang ada. Jadi misalkan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, misalkan kita kebutuhannya untuk warnet, maka kita membutuhkan spesifikasi sekian. Saya hanya membutuhkan misalkan jaringan komputer di rumah untuk penggunaan pribadi. Oke, maka kita membutuhkan spesifikasi atau alat dengan spesifikasi sekian. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai nih terjadi misalkan saya ingin membuka atau merancang sebuah jaringan untuk di rumah, khususnya untuk penggunaan pribadi ya, mungkin 1-2 orang saja yang pakai, tapi saya menggunakan alat yang memang memiliki spesifikasi tinggi. Ya, sebenarnya kalau kita mempunyai duit ya sebenarnya tidak masalah, namun itu akan menjadi sebuah istilahnya mubah. Spesifikasinya bisa katakanlah sampai 100 orang misalkan, namun yang dipakai hanya 1-2 orang saja. Nah, otomatis ini akan terjadi sebuah pemborosan sebenarnya, karena setiap spesifikasi jaringan ataupun alat apapun itu, kalau kita misalkan penggunaan sedikit namun kita membeli dengan spesifikasi untuk penggunaan skala besar, ya maka itu salah satu pemborosan. Oke, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya rencana konfigurasi. Ini meliputi penetapan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan dipasang, beserta keseluruhan diagram yang dibutuhkan. Intinya konfigurasi ini adalah kita melakukan penyetingan ya. Setelah tadi komponen kita sudah tahu kebutuhannya apa saja, lokasi seperti ini lokasinya. Kita sudah mulai merancang desainnya nanti seperti ini, karena lokasi seperti ini, desainnya seperti ini dan sebagainya. Kemudian mencocokkan peralatan. Oke, dengan lokasi seperti ini, misalkan dengan lokasi seperti lokasi X, maka peralatan yang pas adalah beli ini dengan merek ini dan sebagainya. Dan setelah itu kita lakukan konfigurasi. Nah, instalasi lah kurang lebihnya. Nah, ini dicolokkan ke sini, alat ini dicolokkan ke sini, setting dan sebagainya, IP address diperhatikan dan seterusnya. Itu adalah rencana konfigurasi. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian ada penjadwalan. Nah, penjadwalan ini tadi kaitannya dengan rencana konfigurasi. Ini merupakan rencana pemasangan dari waktu ke waktu atau mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan ini. Misalkan kan dalam melakukan instalasi jaringan tentunya ada beberapa step kan. Misalkan mulai dari pengkabelan, penyiapan kabel jika kita tidak menggunakan wireless gitu ya. Kabelnya disiapkan, crimping dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu berapa misalkan. Kalau skalanya satu gedung yang membutuhkan ratusan koneksi katakanlah begitu, otomatis kita akan membutuhkan banyak konfigurasi pengkabelan. Nah, ya, mungkin bisa 1-2 atau 4 hari atau mungkin seminggu. Kemudian setelah kabel selesai, kita mulai instalasi pemasangan alat-alatnya. Misalkan ada router nih, ada modem atau ada mikrotik mau dipasang di mana, di titik mana. Nah, itu sekiranya membutuhkan waktu berapa hari, itu adalah penjadwalan. Jadi dari penjadwalan ini nanti kita akan mengetahui perkiraan selesainya garapan instalasi jaringan ini.
Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk pertemuan perdana di mata kuliah perencanaan dan manajemen jaringan komputer. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke bagian perancangan jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.